Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi para peserta Indonesian Disability Dance Competition IDDS 2025, panitia dan para dewan juri yang terhormat. Marilah kita memulai agenda kegiatan hari ini dengan peserta diharapkan duduk tegap di tempat masing-masing, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin kita bisa mulai lagi dengan penuh semangat. Ikan.
Selamat pagi. Maaf, apakah suara saya terdengar? Sepertinya MC sedang eh, ada gangguan teknis, khususnya sinyal. Baik, selanjutnya setelah Indonesia Raya kita perkenalkan, nama saya Ibu Nana Sunarsasih. Untuk sementara waktu saya akan menggantikan Ibu Nurul, di mana Ibu Nurul merupakan MC di kegiatan technical meeting untuk Indonesian Disability Dance Competition hari ini. Untuk technical meeting ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi, menyampaikan peraturan, dan menjawab pertanyaan seputar kompetisi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang IDDS, Indonesian Disability Dance Competition, merupakan sebuah ajang kolaborasi antara ASETI, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, dengan Forkesi, Forum Keluarga Spesial Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan, kreativitas, dan apresiasi seni tari bagi teman-teman disabilitas. Melanjutkan kesuksesan kegiatan IDDS Batch April bagi penyandang mental disabilitas, maka kami kembali hadir IDDS secara online Batch Agustus 2025 dengan tema menari melampaui batas, ekspresi tubuh, akses, dan daya cipta. Kali ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas fisik, yaitu tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan gangguan bicara non-spektrum. Selanjutnya, untuk membuka acara secara resmi, mari kita persilahkan Ibu Agustina Rohyanti selaku Ketua Umum Asosiasi Seniman Tari Indonesia untuk menyampaikan sambutan kepada Ibu Anti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Nana. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada acara sosialisasi Indonesia Disability Dance Summit 2025 dan juga para penonton yang menonton di kanal YouTube kami. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Hadirin, IDDS merupakan bentuk nyata komitmen dua organisasi yaitu ASETI, Asosiasi Seniman Tari Indonesia dan juga Forkesi, Forum Keluarga Spesial Indonesia dalam mendorong ruang ekspresi dan apresiasi bagi para penari dengan disabilitas. Tentunya IDDS juga menginginkan agar nilai-nilai inklusi dalam seni pertunjukan Indonesia itu dapat menjadi terangkat. ASETI, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, merupakan organisasi independen yang berdiri atas semangat kesetaraan profesi. Kami ingin membuktikan kepada publik bahwa profesi seniman tari bukan hanya profesi yang hanya sekedar aksesoris, tapi kami juga sama bermartabat dan sama nilainya dengan profesi-profesi lain yang ada di Indonesia. Saat ini kami telah memiliki 23 dewan daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Bapak dan Ibu sekalian, IDDS bulan April kemarin telah sukses diselenggarakan dan lancar dalam penyelenggaraannya yang dibuktikan dengan banyaknya antusiasme dari para peserta dan juga banyaknya dukungan baik dari pihak swasta dan juga dari pihak pemerintah.
Kemudian untuk dapat terus mendukung dan memberi ruang agar IDDS ini bisa menjadi agenda yang berskala nasional dan internasional, serta membawa seni tari inklusi Indonesia agar bisa dikenal lebih luas di mata dunia, tentunya kami memerlukan keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, di pagi ini, dengan hormat, saya memohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa turut serta, marilah menjadi bagian dalam gerakan semangat inklusivitas dan kemampuan seni individu tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam disabilitas, salam asepti, salam aset Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, Silakan, silakan Mbak Nurul. Saya baik. kembalikan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena technical problem yang tidak stabil, saya terpental tadi. Tapi alhamdulillah saya kembali lagi. Oke. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Forkesi yaitu Ibu Nia Arianti Nurningsi untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Ibu Nia, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta. Terima kasih MC yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bicara di pagi ini di technical meeting ini. Eh, Salam sejahtera dan salam semangat untuk seluruh peserta, pendamping, panitia, serta dewan juri yang saya hormati dan banggakan. Em, Pertama-tama saya sangat ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang sudah bersedia dan ikhlas untuk terlibat di dalam acara IDDS di bulan Agustus ini. Em, Kepada teman-teman, semua sudah pada tahu ya, dan saya sangat berharap untuk diketahui juga ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anti, kami sudah pernah mengadakan batch awal ya, batch pertama yaitu di bulan April kemarin, alhamdulillah sukses, di mana nanti yang juara di batch April itu rencananya akan dibawa ke Mongolia ya, kalau saya nggak salah ingat, sebagai salah satu utusan kita menjadi duta seni. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua yang sudah bergabung di acara technical meeting Indonesia Disabilitas Dance Summit 2025 untuk batch Agustus nanti. eh, Meskipun pelaksanaannya dilaksanakan secara online, saya yakin ya, semangat tetap terasa sampai nanti hasilnya bisa tampil di layar IDDS ya. Eh, dan saya sangat berharap ya semua peserta mengikuti technical meeting ini sampai selesai agar tidak miskomunikasi dan juga tidak bingung nanti mau bentuknya seperti apa untuk membuat video yang akan dikirim ke Dewan Juri, sehingga sangat penting untuk mengikutinya sampai selesai, jangan setengah-setengah ya. Dan udah pastinya nanti ketika terakhir akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, sorry.
yang akan muncul. Jadi tanyakan semuanya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan nanti dikira kok kayak nggak tahu gitu. Jangan ya. Insya Allah di technical meeting ini semua clear apa yang dibutuhkan informasi-informasinya sehingga teman-teman dengan semangat bisa membuat sebuah video tari yang dikirim ke juri. Dan ingat ya, jangan berpikir soal kemenangan dulu, tapi berpikirlah bagaimana supaya memenuhi kriteria yang diharapkan oleh dewan juri. Itu sebetulnya inti dan makna dari technical meeting yang kita adakan ini, sehingga teman-teman tidak ragu-ragu untuk mendaftar dan mengikutinya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang terlibat di dalam acara IDDS ini yang menjadi panitianya. Dan terima kasih untuk semua peserta audiens yang bersedia untuk mengikuti technical meeting ini. Kami Forkasi dan Aseti sangat menghargai kehadiran teman-teman hari ini. Semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Nurul. Oke, terima kasih atas sambutan yang menginspirasi. Berikutnya, mari kita dengarkan arahan sekaligus informasi teknis dari Ibu Yusi Lusianingsi selaku Ketua Panitia IDDS. Kepada Ibu Yusi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Agustina Rohyati selaku Ketua Umum ASETI. Kemudian yang saya hormati Ibu Nia Arianti Nurningsi, PLH Ketua Umum Forkesi. Salam hormat untuk para audien, kemudian yang ada di room ini maupun yang di kanal YouTube. Kemudian salam hormat saya untuk Dewan Juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian para peserta yang sungguh luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baiklah, pertama-tama saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang berada di susunan kepanitiaan yang sudah bersedia secara sukarela untuk terlibat dalam kepanitiaan. Ini tanpa ada tanpa ada apresiasi bayaran atau apa. Panitia dengan semangat mau meluangkan waktunya untuk mengadakan acara ini. Kemudian marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara technical meeting ini dalam rangka Lomba Indonesian Disability Dance Summit atau disingkat dengan IDDS yang khusus untuk disabilitas fisik dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, baik sponsor, relawan, maupun seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat yang luar biasa. Acara ini bukan sekedar lomba, tetapi adalah bentuk penghargaan kita terhadap keberagaman, semangat, dan kreativitas untuk para penyandang disabilitas fisik. Kami percaya bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berkarya, berprestasi, dan menginspirasi. Kami berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk mata dan hati kita semua bahwa seni ini adalah milik semua orang tanpa terkecuali. Akhir kata, selamat mengikuti dan menyimak apa saja informasi-informasi yang penting untuk para peserta yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman panitia yang lain bisa menghasilkan
sehingga peserta nanti bisa menghasilkan karya terbaik kalian sehingga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlomba, saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutan. Sebagai bagian penting dalam kompetisi ini, kini saatnya kita berkenalan dengan Dewan Juri IDDS yang akan menilai penampilan para peserta. Mari kita sambut Ibu Shinta Barasa, SPSI, yaitu praktisi special needs sekaligus psikolog, Ibu Ibu Gita Novia Sofyan, SSS, MS, praktisi seni tari inklusi, anggota SETI, serta Bapak Hilman, praktisi seni pertunjukan dan founder Bandung Culture. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memperkenalkan diri masing-masing sekaligus menjelaskan lomba tari ini dari sisi bidang spesialisnya. Majelis. Kita mulai dengan Ibu Shinta Barasa dulu. Silakan Ibu Shinta. Terima kasih Bu Nurul. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia ya. Kali ini kita ketemu lagi di batch kedua untuk IDDS. Seperti yang sebelumnya, saya mewakili untuk penilaian dari berkebutuhan khusus. Jadi, saya akan menilai kemampuan anak itu mengkoordinasikan dirinya dengan gerak, mengkoordinasikan dirinya dengan lagu, mengkoordinasikan dengan kelompok, dengan tim kalau dia ikut yang kelompok. Kemudian juga keselarasan dengan pakaian yang digunakan gitu ya. Apakah dia nyaman atau tidak nyaman. Jadi dari sisi berkebutuhan khususnya begitu. Semoga membantu. Saya silakan untuk juri yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Shinta untuk penjelasannya. Sekarang kita persilakan Ibu Gita Novia Sofyan untuk eh, memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan dari sisi bidang spesialisnya Ibu Gita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi di IDDS yang kedua. Yang bulan April kemarin adalah IDDS untuk disabilitas mental, kemudian sekarang adalah fisik. Di sini saya menjuri dari nilai segi unsur-unsur tarinya. Bagaimana tari itu sebagai media terapinya untuk mereka dari segi yang dan di mana unsur-unsur tari itu ada 4W, wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Wiraga adalah segala secara teknik, ya, kemampuan mereka dalam bagaimana mengolah tubuh, bagaimana mereka tahu akan pola lantai, bagaimana mereka menselaraskan koordinasi body alignment-nya mereka. Dengan kalau mereka dengan tunanya masing-masing ya, misalnya kalau mereka bisa bermain properti itu akan menjadi lebih kita akan ada nilai sendiri bagaimana dia menggunakan properti itu sebagai ada bagian dalam diri mereka dalam bergerak dan juga adanya kekompakan untuk bagi tim kelompok. Nah, kemudian uh, di Wirama itu adalah koordinasi antara gerak dan musik. Ya, musik itu lahir tidak hanya pada iringan, tapi pada bunyi-bunyian yang dimana bisa tercerminkan pada tubuh maupun alat properti yang mereka lakukan. Gitu. Dan kemudian ada pada wirasa, ekspresi, imajinasi, tentatif mereka dalam bereksplorasi dalam suatu gerak uh, dengan keterbatasan mereka bergerak itu menjadi suatu gerak baru untuk mereka dan untuk menjadikan suatu apa keunikan sendiri dalam mereka berproses dalam suatu karya nantinya.
Kemudian dari segi rupa, bagaimana kostum yang mereka pakai itu tidak menyulitkan mereka untuk bergerak, tapi justru dapat mendukung dalam berekspresi dalam suatu gerakan. Mungkin kalau di kontem itu sebagai media mereka untuk berolah, tapi kalau mereka mengambil tradisi, mungkin akan cocok dengan tradisi apa yang mereka pakai. Jadi tidak melenceng dan juga dengan lagu yang mereka bawakan. Jadi contohnya kalau misal mereka bawakan iringannya adalah Kalimantan, tapi mereka harus jangan memakai bajunya Aceh. Seperti itu. Jadi ada keselarasan antara kostum dan lagu yang dibawakan. Nah, di Wirama juga kami di sini menekankan bahwa kalau bisa lagunya bukan kalau bisa, memang harus lagu-lagu Indonesia. Gitu. Eh, Sekian itu penilaian dari saya di bidangnya adalah lebih kepada unsur-unsur tari. Eh, Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu kita atas penjelasannya. Sekarang kita persilakan Bapak Hilman selaku praktisi seni pertunjukan dan founder Bandung Culture untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan lomba tari ini dari segi spesialis Bapak Hilman. Majelis mempersilakan. Ya, terima kasih, Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Selamat datang kepada para peserta, calon peserta maupun para pembimbing yang luar biasa hari ini semangat mengikuti Zoom Technical Meeting pertama. Mudah-mudahan di Technical Meeting yang pertama ini bisa memberikan gambaran terkait dengan penilaian. Alhamdulillah dalam kegiatan Indonesian Disability Dance Competition ini kita memiliki juri yang luar biasa yang insya Allah di bidangnya yang pertama yang kaitan dengan seni tari, kemudian psikolog, ya, kemudian saya sendiri uh, berkecimpung di seni kebudayaan dan fokus kepada kostum, ya. Ini adalah bagian dari penilaian karena dalam seni pertunjukan kostum memerankan penting dalam uh, pertunjukan tersebut. Jadi kostum itu harus bisa memberikan memperkuat tema maupun tarian tersebut. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta maupun Bu Novi bahwa kostum harus sesuai dan selaras. Saya sendiri nanti akan menilai berkaitan dengan penampilan secara umum, ya, termasuk kostum dan properti nanti yang akan digunakan. Mudah-mudahan nanti para peserta bisa lebih berinovasi, ya, dalam mengenakan kostum tersebut. Betul, nanti kostum tidak boleh menyalahi, harus bisa mendukung tema yang akan diangkat. Nah, kostum itu sendiri betul tidak boleh eh, membuat gerak penari berkurang, tetapi harus bisa senyaman mungkin. Kemudian dilihat ketika awal nanti di video, nanti kita Dewan Juri belum menari aja udah kelihatan ini temanya apa. Nah, itu yang kami harapkan bahwa kostum, properti bisa mendukung tema yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan dalam kegiatan lomba ini para peserta dan para pembimbing bisa mengekspresikan, ya, tarian didukung oleh kostum. Bukan berarti kostum harus luar biasa megah, mewah, tetapi kami berharap adalah eh, kreativitas, ya. Jadi kelihatan kok kita kalau sewa kostum gitu. Beda dengan kostum dibikin sendiri, hasil karya anak-anak, kreativitas sendiri, itu akan menjadi nilai positif bagi kami. Apalagi nanti anak-anaknya dilibatkan dalam pembuatan, mempersiapkan kostum tersebut. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan acara IDDC ini bisa diikuti oleh banyak kalangan sehingga partisipasi dari anak-anak disabilitas luar biasa banyak dan ini dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai wadah
bagi anak-anak disabilitas untuk mengekspresikan bahwa mereka bisa loh, bahwa mereka mampu, bahwa mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, itu yang kami harapkan sebenarnya. Kalau dari sisi kesempurnaan, kita tahu mereka terbatas, tetapi kita akan melihat dari sisi yang lainnya. Nilai positif-positif yang akan mereka angkat, kemampuan yang luar biasa yang mereka miliki yang selama ini terbenam. Mudah-mudahan para pembimbing bisa mengeksplornya luar biasa dalam kegiatan lomba menari ini. Terima kasih, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Hilman untuk penjelasannya. Marilah kita tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita. Oke, untuk pengetahuan semua, setiap event kami akan menyediakan juru bahasa isyarat. Untuk teman-teman netra, seluruh informasi akan difasilitasi dengan audio berupa. Oke. Kenapa hari ini kita memakai pakaian yang berwarna-warni? Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning mungkin ada yang biru, dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, merah itu melambangkan disabilitas fisik, seperti kelumpuhan, cerebral palsy, kehilangan anggota tubuh, dan kondisi fisik lainnya. Untuk kuning, melambangkan disabilitas intelektual dan kognitif serta neurodivergency. Untuk putih, melambangkan disabilitas yang tidak terlihat dan tidak terdiagnosis. Untuk biru, melambangkan disabilitas emosional dan psikiatris, termasuk penyakit mental, kecemasan, dan depresi. Manakala hijau yang saya pakai ini melambangkan disabilitas sensorik seperti kebutaan, tuli, atau kondisi sensorik lainnya. Demikian. Baiklah, em, selanjutnya kita mempersilakan Saudari Aurel Catherine Medina, SBNS, untuk memaparkan Technical Officer Regulation atau TOR kompetisi, termasuk kriteria penilaian, tata tertib, dan hal-hal teknis lainnya. Kita mempersilakan Saudari Aurel untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Perkenalkan saya Aurel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TOR, Dance Competition Indonesian Disability Dance Summit tahun 2025 di bulan Agustus ini. Sebelumnya, di bulan Agustus ini diperuntukkan untuk teman-teman kita yang spesialis disabilitas fisik dan sensorik, yaitu tunadaksa, tunanetra, dan tunarungu, serta gangguan wicara. Oke. Maaf, PPT-nya. Oh ya, oke. Lalu selanjutnya, uh, sebelum kita masuk ke inti bagaimana teknis-teknisnya, saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai IDDS ini. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, ASETI dan Forkesi bekerja sama mengadakan Indonesian Disability Dance Summit tahun 2025 dengan tema Dancing Beyond Limit, Embodying Expression, Access, and Creativity. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kompetisi tari khusus untuk penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan menyalurkan bakat para penyandang disabilitas. Indonesian Disability Dance Summit 2025 membuka ruang bagi para penyandang disabilitas fisik dan sensorik untuk berkarya, bergerak, dan berekspresi melalui seni tari yang inklusif. Ya, mari bergabung dan jadi bagian dari perayaan keberagaman tubuh dan daya cipta manusia. Tidak ada batas untuk seni, yang ada hanyalah cara baru untuk melaksanakannya bagi teman-teman semua. Next. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umumnya. Yang pertama, yaitu adalah panitia adalah tim yang ditunjuk oleh ASETI dan Forkesi. Untuk menyelenggarakan kompetisi ini,
Lalu yang kedua, peserta adalah individu atau kelompok yang berasal dari penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Yang ketiga, kompetisi ini terdiri atas dua babak dan mencakup dua kategori, yaitu grup dan individu. Yang keempat, seluruh penampilan peserta akan diseleksi untuk menentukan pemenang yang akan ditayangkan dalam acara webinar nanti tanggal 16 Agustus 2025. Nomor 5, pemenang ditentukan oleh Dewan Juri dan Suara Publik meliputi juara utama dari setiap kategori, yaitu juara eh, kelompok dan individu, serta juara favorit berdasarkan hasil voting terbanyak. Nomor 6, Dewan Juri terdiri atas pakar yang dipilih oleh Aseti dan Forkesi dan akan memberikan penilaian secara objektif. Yang ketujuh, panitia berhak mendokumentasikan seluruh kegiatan dan penampilan peserta dalam bentuk foto, audio, video, atau format lainnya, serta menyebarluaskan tanpa memerlukan izin tambahan dari peserta. Yang 8, Indonesian Disability Dance Competition 2025 dilaksanakan secara virtual atau online melalui platform resmi yang ditentukan oleh panitia. Nomor 9, video lomba yang dikirimkan menjadi hak milik panitia. Peserta tidak diperbolehkan mengunggah video lomba ke media sosial pribadi karena semua video hanya akan ditayangkan pada media sosial IDDS setelah proses penjurian selesai dengan tag kolaborator akun peserta. Panitia berhak menanyakan video melalui saluran resmi penyelenggara IDS. Jadi, untuk teman-teman semua, video-video nanti yang kalian upload di Gform, mohon untuk tidak disebarluaskan terlebih dahulu. Video-video akan kami sebarluaskan di Instagram kami, IDDS, begitu. Lalu nomor 10, peserta wajib mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam panduan ini. Perubahan dalam TOR akan diinformasikan oleh panitia saat technical meeting atau TM pada hari ini dan disebarkan melalui grup WA atau media sosial resmi IDDS. Selanjutnya, ya, ketentuan untuk pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran dibuka pada tanggal 2 Juni besok jam 12 sampai tanggal 20 Juli jam 23.59 WIB dan dilakukan secara daring melalui tautan berikut yaitu https double slide bit.ly slice iddc ags 2025. Nomor 2, peserta wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh panitia dan mencantumkan kategori yang diikuti, yaitu kategori grup atau tunggal. Nomor 3, dokumen yang harus dilampirkan saat pendaftaran meliputi formulir pendaftaran, Indonesian Disability Dance Competition secara lengkap, lalu video dalam format Twibbon yang disiapkan pada formulir pendaftaran. Jadi nanti saat kalian membuka formulir pendaftaran sudah ada teks yang harus disampaikan oleh peserta begitu. Lalu diupload di sosial media dan di tag ke IDDS. Lalu daftar nama, usia, dan jenis keturunan penari untuk kategori grup maupun tunggal. Lalu yang keempat, peserta wajib berusia minimal 7 tahun ke atas pada saat pendaftaran. Yang 5, setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar 100.000 untuk peserta tunggal, lalu 250.000 untuk peserta grup. Pembayaran dilakukan melalui rekening panitia dan bukti transfer wajib dikirimkan sebagai syarat validasi pendaftaran. Nomor 6, technical meeting akan dilaksanakan pada 1 Juni, yaitu hari ini, jam 10 sampai selesai nanti, dan disiarkan nanti akan disiarkan di kanal YouTube IDDS setelah acara pada hari ini. Lalu nomor 7, pertemuan ini wajib diikuti karena peserta akan memperoleh nomor peserta serta pengarahan teknis langsung dari Dewan Juri. Selanjutnya, oke, ketentuan lombanya, peserta adalah individu atau grup atau komunitas dari kategori tuna fisik dan sensorik seperti tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan gangguan bicara. Lalu selanjutnya, kategori tunggal diikuti oleh satu penari dan kategori grup terdiri dari 3-5 penari. Lalu setiap peserta hanya boleh menampilkan satu karya tari bebas berdurasi minimal 3 menit
menggunakan musik dan bahasa daerah atau Indonesia, bisa tari daerah atau kontemporer. Lalu, kostum wajib sesuai tema karena menjadi bagian dari penilaian yang sudah dijelaskan oleh Dewan Juri sebelumnya. Lalu, grup dapat mendaftarkan lebih dari satu karya dengan biaya pendaftaran sesuai kategori. Keluarga inti panitia tidak diperbolehkan mengikuti lomba. Selanjutnya, ya, ketentuan untuk penampilan. Video direkam dengan kamera SLR atau kamera belakang ponsel. Lalu penari harus terlihat utuh dari kepala hingga kaki. Durasi video minimal 3 menit, dimulai dari musik atau salam pembuka dan diakhiri dengan penghormatan. Tarian direkam dalam satu pengambilan, one take shot, tanpa penyuntingan atau editan. Tidak diperkenankan memotong frame, khususnya untuk kategori grup. Jadi harus full ya. Lalu penyuntingan hanya atau edit hanya diizinkan untuk pengaturan pencahayaan jika diperlukan, serta penambahan judul, sinopsis, dan nama penari. Video tidak boleh menggunakan filter atau efek gerak. Arah pengambilan hanya dari depan saja. Lalu untuk format video hanya landscape untuk kategori grup landscape, lalu portrait untuk kategori tunggal. Selanjutnya, ya, berikut contoh pengambilan gambar. Jadi untuk individu tunggal itu adalah potret yang di sebelah kiri, lalu untuk grup yaitu landscape yang di sebelah kanan. Selanjutnya, nah, ketentuan pengumpulan video yang pertama, batas akhir pengumpulan video Indonesian Disability Dance Competition batch Agustus pada tanggal 20 Juli pukul 23.59 WIB melalui tautan Google Drive di IC yang telah disediakan di Gform. Lalu nomor 2, video yang dikirim harus berformat HD dengan resolusi minimal 720 pixel. Selanjutnya, ya, penilaian dan diskualifikasi. Dewan juri menilai video penampilan setiap peserta secara objektif. Aspek penilaian meliputi wiraga, kekompakan gerak, atau khusus kategori grup, lalu pola lantai, keselarasan gerakan, dan kreativitas gerak termasuk penggunaan properti jika ada. Lalu yang kedua ada wirama, keselarasan dan harmonisasi gerakan dengan iringan musik yang sesuai tema. Lalu yang ketiga wirasa, penghayatan, penjiwaan, dan ekspresi gerak dalam penampilan. Yang keempat wirupa, penampilan umum, termasuk kostum dan properti yang mendukung tema. Yang terakhir, yang kelima, ketetapan persyaratan, jumlah penari sesuai dengan kategori, grup atau tunggal, durasi penampilan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, penilaian dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai dari Dewan Juri, kemudian diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan teknis akan dikenai pengurangan nilai oleh panitia. Ketidaksesuaian dengan juknis, tidak ketidaksesuaian dengan juknis dapat mempengaruhi hasil penilaian dan panitia berhak membuat tindakan untuk menggugurkan semua hasil penilaian atau penarikan gelar juara serta penindakan ke pihak penanggung jawab. Yang terakhir, keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat oleh peserta maupun pihak lain. Selanjutnya, ya, jadwal pelaksana penilaian dilakukan oleh Dewan Juri berdasarkan aspek teknis dan artistik penampilan peserta. Pengumuman pemenang Indonesia Disability Dance Competition dilakukan secara virtual dalam acara webinar nasional Indonesia Disability Dance Summit DDS 2025 pada tanggal 16 Agustus 2025 pada hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 1 siang WIB. Ya, berikut tautan Zoom bisa di screenshot. Selanjutnya, ya, untuk penghargaan, juara kategori tunggal akan mendapatkan plakat, sertifikat, uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah, dan hadiah sponsor. Juara kategori grup akan mendapatkan plakat sertifikat, uang pembinaan sebesar 3 juta, dan hadiah sponsor. Lalu yang terakhir, juara favorit yang di voting akan mendapatkan plakat sertifikat, uang pembinaan Rp500.000, dan hadiah sponsor.
Seluruh peserta menerima sertifikat partisipasi yang ditandatangani oleh Kementerian Kebudayaan dan penyelenggara, yaitu ASETI dan Forkesi. Selanjutnya, ya, berikut adalah email dan sosmed ataupun nomor rekening yang dapat Bapak Ibu screenshot atau para calon peserta screenshot. Jika ada pertanyaan atau informasi, dapat langsung kontak kami melalui nomor WA yaitu 085123637717 atau langsung ke Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai dance competition. Dan berikut nomor rekening pendaftaran peserta. Mohon saat mendaftar pembayaran yaitu menggunakan kode unik yaitu di belakang yaitu 25. Begitu dengan keterangan grup underscore nama grup underscore asal daerah. Begitu. Selanjutnya. Ya, pernyataan Indonesia Disability Dance Competition, ASETI dan Forkesi dalam formulir pendaftaran. Jadi, berikut adalah surat pernyataannya, yaitu saya peserta IDDS tunggal atau grup batch Agustus 2025 menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis IDDS, IDDC. Nomor dua, seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam formulir pendaftaran Indonesia IDDC, termasuk video rekaman penampilan peserta, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor tiga, kami memberikan hak kepada panitia untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan dan penampilan kami pada acara IDDC dalam bentuk rekaman, foto, audio, video, dan atau bentuk lainnya, serta berhak untuk mendistribusikan hasil dokumentasi tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari grup atau komunitas dan individu peserta atau pihak manapun di luar panitia. Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya. Ya, berikut surat pernyataan IDDC. Peserta diwajibkan memberikan persetujuan terhadap seluruh isi TOR dengan cara menandai centang kolom persetujuan yang tersedia pada formulir pendaftaran atau yang disediakan. Selanjutnya, ya, demikian TOR dari IDDC. Saya kembalikan kepada Bu Nurul. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Saudari Aurel atas pemaparan TOR kompetisi yang panjang lebar. Itu. Semoga informasi ini dapat memberikan informasi kepada para peserta. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah waktunya kami membuka kesempatan tanya jawab bagi seluruh calon peserta IDDS 2025. Kami akan memberikan kesempatan bertanya melalui kolom chat Zoom dan nantinya akan saya bacakan. Kita persilakan, kita buka kepada yang mau bertanya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga silakan. Kalau mau melalui kolom komentar juga silakan. Kita terima. Apalagi ya? Izin Ibu Ketua Panitia. Ya, silakan. Saya Siti Mariam, berasal dari pimpinan ASETI Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saya mau bertanya mengenai, ada dua pertanyaan. Satu, bolehkah kategori grup terdiri dari beberapa ketunaan? Kategori grup tadi kan ada 3 sampai 5 orang ya, Ibu. Apakah itu boleh berdasarkan beberapa ketunaan, misalnya tunadaksa gabung dengan tunarungu atau gabung dengan tunanetra begitu. Yang kedua, pertanyaan kedua, bolehkah dari ASETI
yang mengikuti perlombaan ini lebih dari 2 kelompok. Misalnya saya mau mengirimkan tunggal ataupun grup seperti itu. Terima kasih, Ibu Baik, Panitia. terima kasih Ibu Mariam atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah boleh kombinasi ya antara Ya, netra ketunaan. ketunaannya? Oke, mungkin teman-teman panitia ada yang bisa menjawab untuk ini? Silakan. Ya, selamat pagi Ibu Siti. Untuk pertanyaan Pagi. pertama, apakah dapat ini ya digabung antar ketunaannya? Tentu boleh, silakan digabung. Ketunaan apa saja dapat menjadi satu kelompok. Yang penting peserta 3 sampai 5 gitu. Lalu pertanyaan kedua tadi apa ya? Pertanyaan Em, kedua, bolehkah dari, sebenarnya saya kan ASETI, ketua ASETI dari Kabupaten Batubara, Oke. Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya ikut mengikuti kedua, ada yang tunggal, ada yang grup seperti itu. Bolehkah Oh ya, dengan dari ASETI seperti itu? ya tentu boleh Bu, karena itu Oh, kan sudah kategori yang berbeda, nggih, tunggal dan kelompok. Gitu. baik, terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih banyak Ibu Mariam atas pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, ini ada pertanyaan dari grup Dance Disabilitas Linksos. Pertanyaannya, Assalamualaikum, kelompok kami ada 6 orang. Apakah boleh? Maksudnya, apakah tidak boleh? Karena melebihi ya. Baik, ada teman penitia, silakan untuk pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Saya bantu jawab. Karena kantor sudah dicantumkan eh, peserta hanya sampai 5 orang, jadi mohon maaf jika 6 orang tidak bisa. Terima kasih. Baik, demikian jawabannya untuk grup Dance Disable Link Source ya. Mohon maaf sekali untuk ini. Oke, kita masih membuka soalan selanjutnya. Atau sementara menunggu soalan selanjutnya, mungkin di sini saya yang biasa umum dipertanyakan ya, setiap kali ada perlombaan seperti ini. Apakah saya perlu memiliki pengalaman menari sebelum untuk maksudnya pengalaman menari sebelumnya untuk mengikuti lomba? Oke, untuk jawabannya mungkin kita persilakan Ibu Novi selaku Dewan Juri untuk menjawabnya. Silakan Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar tidak harus menjadi penari profesional ya. Kita ingin mereka membuat suatu eksplorasi temuan baru pada tubuh mereka dengan keterbatasan hingga melahirkan yang dinamakan gerakan unik mereka sendiri. Jadi kita menginginkan eh, gerak inklusi itu lahir pada diri mereka dengan segala kemampuan yang ada. Tuh. Karena fokus utama adalah ekspresi diri dan kolaborasi inklusifnya, di mana mereka bisa percaya diri membuat suatu gerak baru pada keunikan itu sendiri, bukan pada bentuk teknik secara profesional kita menari dengan bentuk tubuh yang sempurna seperti itu. Terus sekalian saya mau menjawab yang tadi menanyakan kalau saya punya anggota 6, apakah memang lebih baik kalau memang 6-6-nya pengen ikut, yang 5 itu masukkan di grup, yang satu bisa masukkan di tunggal. Jadinya 6-6-nya ikut terlibat. Seperti itu. Jadi membuat 2 kategori sekaligus. Terima kasih. Baik, demikian jawaban dari Ibu Novi. Untuk yang grup Dance Difabel tadi, sudah ada opsi ya dari Ibu Novi. Jadi teman-teman yang beranggotakan 6 orang ini sebenarnya bisa ikut, tapi kita pecahkan satu kelompok, satu lagi solo begitu ya. Oke, Alright, ada soalan lain? Oke, mungkin ini ada pertanyaan lain ya di sini. Pertanyaannya berbunyi begini, apakah kegiatan ini sepenuhnya dilakukan secara online? Oke, silakan teman-teman panitia, ada yang bisa membantu jawab?
Ya, Saudari Aurel? Ya, eh, ya, seluruh rangkaian kegiatan Batch Agustus tahun 2025 akan dilakukan secara daring melalui platform yang aksesibel. Jadi, acara ini akan sepenuhnya dilakukan secara online atau daring. oke. Baik. Terima kasih, Aurel, untuk jawabannya. Oke. Ada soalan lain, teman-teman? Belum ada. Oke, kita em, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang bertanya, apakah saja fasilitas aksesibilitas yang disediakan untuk peserta disabilitas fisik? Oke, mungkin teman-teman panitia ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan ini? Oke. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab ya. Kalau pertanyaan ini, soalannya begini, apakah saja fasilitas aksibilitas yang disediakan untuk peserta disabilitas fisik? Oke, kami menyediakan dukungan sorry, aksesibilitas seperti penggunaan juru bahasa isyarat pada sesi online. Oke, kita menyediakan. Nah, di sini kita ada menerima pertanyaan dari saudari Heni Elmadina. Pertanyaan beliau, um, untuk yang belum berpengalaman ikut lomba tersebut bagaimana? Nah, sepertinya tadi sudah dijelaskan sama Ibu Novi ya, bahwa yang tidak berpengalaman masih bisa untuk mengikuti lomba, asalkan ada kemahuan itu. Tapi mungkin ada teman panitia yang masih bisa menjelaskan lebih lanjut untuk ini atau dewan juri lagi sekali supaya Saudari Heni ini uh, lebih jelas jawabannya. Silakan. Iya, mohon maaf, tadi pertanyaannya apa tadi? Saya agak lagi membaca soalnya dari Ibu Heni tadi. Um, Pertanyaan beliau yang belum punya pengalaman ikut lomba tersebut, bagaimana? Tidak apa-apa, silahkan karena ini adalah eksplorasi pada tubuh mereka sendiri untuk menciptakan gerak. Bisa lahir loh menjadi gerakan itu menjadi gerak yang profesional nantinya ketika mereka sering berlatih. Mereka mencoba dengan keterbatasan. Gerak yang dari keterbatasan itu menjadi gerakan unik mereka dan menjadi ciri nanti akan menjadi ciri mereka di dalam eh, bereksplorasi, bisa mengajar, misalnya, itu akan menjadi gerak unik mereka sendiri yang lahir. Jadi tidak harus mungkin ada tuna pada tubuh kita, mungkin dulu tidak, kemudian ada kecelakaan sehingga terjadi, tapi dia sudah mempunyai teknik profesional mungkin ya. Jadi dia bisa mengajarkan kepada ini. Tapi ada juga yang memang tidak tidak punya tapi pingin bereksplorasi, pingin mengungkapkan lewat gerak dengan keterbatasan itu. Itu sangat baik banget karena tari ini juga bisa membuat mereka lebih lega, mereka lebih nyaman dalam bergerak dan mereka bisa menuangkan inspirasi, isi hati, imajinasinya lewat gerak. Terima kasih. Oke, demikian. Terima kasih banyak Bu Novi untuk jawabannya. Mungkin yang belum punya pengalaman, yang belum tahu, tapi punya keinginan yang kuat untuk ikut lomba, sangat-sangat kami persilakan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah bentuk online ini berupa pengiriman video atau daring menari secara langsung? Oke, untuk pertanyaan ini mungkin Saudari Aurel bisa membantu saya untuk menjawabkan. Ya, untuk bentuk online-nya yaitu eh, nanti pengiriman videonya bisa dilakukan menggunakan link
Google Drive yang jadi video nari yang sudah di-shoot itu di-upload di Google Drive lalu linknya itu dicantumkan pada Gform begitu. Untuk online-nya ya kami online sampai nanti di webinar nasional pun kami akan online terus daring terus begitu Ibu Siti Mariam. Ya, Apakah oke. Ibu Siti Mariam, apakah jawaban tadi Eh, sudah bisa? Baik, Bu. Terima kasih. Makanya tadi di benak saya, apakah itu pengiriman video aja atau memang ketika di tanggal 16 Agustus ya, kalau nggak salah tadi, Iya. nah, kita menyiapkan penari itu secara langsung darinya Oh, melalui rekaman seperti itu maksud saya. Apakah hanya video saja yang dikirim begitu? iya, hanya video saja Bu yang dikirim melalui Gform. Terima kasih. Oke. Oke, makasih Aurel dan Ibu Siti Mariam. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Um, ini ada yang minta contoh ya. Boleh di-spill nggak contoh videonya seperti apa? Teman-teman panitia, apakah kita punya contoh videonya seperti apa? Ya, Dan Bapak video dan yang sudah kami lakukan di bulan April, silakan melihat secara langsung di media sosial kami melalui Instagram, Facebook, dan TikTok, dan juga di YouTube. Dan nanti silakan untuk dilihat lagi ya. Terima kasih. Melalui Indonesia Didi Summit 25. Alright, terima kasih Bu Jen. Nanti akan ada itu ya di medsosnya di IDDS secara resmi bisa dilihat dari situ. Oke. Oke, pertanyaan lain. Apakah ada biaya pendaftaran untuk mengikuti lomba IDDS ini? Oke, mungkin kita Ibu Bendahara silakan untuk menjawab ini pertanyaannya. oke, sebentar. Ya, untuk eh, sorry, untuk pembiayaan itu ada. Untuk tunggal kita kenakan sebesar 100.000 dan untuk grup itu 250.000. Di sini ada kode uniknya. Misalnya untuk tunggal harus mentransfer sebesar 100.000 025. Jadi kode uniknya tuh 25. Jadi untuk bentuk transfer seperti itu. Begitupun grup 250.000 025. Itu kira-kira seperti itu. Oke, Demikian untuk para peserta. Terima kasih Bu Nurul. terima kasih Bu Ati untuk jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja manfaat yang akan saya dapatkan sebagai peserta? Oke, manfaatnya itu apa? Ibu Saudari Aurel mungkin bisa bantu untuk Ya. menjawab. Baik, peserta akan memperoleh sertifikat partisipasi resmi dengan tanda tangan Kementerian Kebudayaan dan Penyelenggara, yaitu Forkesi dan Aseti. Lalu kedua, eh, ininya manfaatnya adalah kesempatan untuk tampil dalam media sosial dan saat hari H bagi finalis IDDC. Jadi kami akan eh, memutar video tersebut di webinar nanti untuk pemenang finalis IDDC. Lalu yang terakhir yaitu adalah mendapatkan pengalaman berjejaring dengan komunitas seni dan disabilitas. Lalu untuk pertanyaan yang di awal, saya mau mengingatkan kembali untuk para peserta boleh mengirim video lebih dari satu dengan catatan masing-masing video didaftarkan berbeda yang tentunya masing-masing berbayar secara terpisah. Jadi bisa satu kelompok bisa menampilkan eh, daftar 2 kali gitu, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aurel. Oke, kita masih membuka soal jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Oke, di sini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana cara mendaftar sebagai peserta? Nah, ini mungkin bagiannya Ibu Nana.
Silakan Ibu Dana Nah, dibantu terima kasih menjawab. banyak. Untuk formulir pendaftarannya bisa didapatkan di https titik dua double slice live titik slice IDDC AGS 2025. Saya ulang, IDDC AGS 2025. Dan sebelum mengisi formulir, saya harap untuk dengan seksama membaca TOR atau bisa mengulang video rekaman teknik penting yang akan nanti di-share di YouTube IDDS. Mungkin itu saja. Nanti saya akan, terima kasih Bapak Indra sudah mengcopy paste untuk link lainnya. Demikian Bu Nurul, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nana, terima kasih Pak Indra. Oke, selanjutnya pertanyaan di sini, apakah saya bisa mengikuti kegiatan ini jika saya berada di luar Indonesia? Nah, ini sekiranya dia ada di luar negeri, apakah bisa mengikuti kegiatan ini? Mungkin teman kita, Pak Indra, bisa menjawab. Silakan Pak Indra, itu jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu bisa selama kita memiliki internet untuk mengupload, untuk juga mengikuti sesi-sesi seperti webinar terakhir itu ya. Seperti itu sih. Jadi karena internet ini bersifat global, tentunya meskipun kita ada di luar negeri, kita tetap bisa mengikutinya. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Um, Oke, di sini ada pertanyaan yang masuk dari saudari Hesti Nona Palalangan, Aseti DPT CT, sorry, Aseti DPC Toraja, tapi saya Nona dari Toraja, Sulawesi Selatan, izin bertanya. Tadi dibilang usia minimal 7 tahun ya. Nah, ini misalnya ada dalam satu grup usia ada yang SD atau usia SMP bercampur. Itu tidak masalah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman panitia ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Hesti. Silakan. Ya, untuk Ibu Esti atau Saudari Esti, dikarenakan minimal hanya 7, jadi dalam satu grup dapat dicampur usianya dari 7 atau mungkin 9 atau mungkin 15 itu tidak apa-apa Ibu. Yang penting satu yang penting anggotanya 3 sampai 5 saja untuk grup. Terima kasih. Oke, demikian jawabannya. Apakah Saudari Hesti jelas dengan jawabannya? Oke. Jika tidak ada, kita menganggap sudah Boleh jelas. Oke, izin, Pak. Ibu boleh Ya, bertanya lagi satu lagi. silakan, silakan Ibu. Itu tadi mengenai ketentuan batas umur itu minimal 7 tahun. Nah, batas maksimalnya berapa ya Bu ya? Kan kita belum belum tahu gitu. Jadi kan harusnya dari batas minimal ada, maksimalnya berapa gitu. Atau boleh sampai udah umur 40 tahun atau berapa gitu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Siti Maria. Silakan Aurel untuk pertanyaan ini. Batas usia maksimal. Ya, untuk batas usia maksimal tidak ada, jadi bebas sampai umur berapapun, minimal 7 tahun. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima Sudah kasih Bu dicantumkan Aurel. dalam TOR. Nggih. Terima kasih. Oke, kan Ibu Siti Mariam. Masih ada pertanyaan lain?
Oke, kalau belum ada, di sini ada pertanyaan lain ya. Bagaimana jika saya memerlukan bantuan teknis selama kegiatan berlangsung? Oke, Em, teman panitia, ada yang Baik, bisa menjawab untuk pertanyaannya? ya. Untuk tim teknis kami akan siap membantu selama kegiatan berlangsung. Informasi kontak dan panduan teknis akan diberikan sebelum acara dimulai. Dapat kontak kami di WhatsApp yaitu 0851 2363 7117 atau bisa langsung chat kami di sosial media di Instagram, Facebook ataupun TikTok di @IndonesiaDD Summit 25. Begitu. Oke, demikian jawaban dari Saudari Aurel. Kita masih membuka pertanyaan ya, teman-teman. Sekiranya ada, inilah waktunya untuk bertanya. Yang belum jelas untuk lomba ini, kita masih menunggu pertanyaannya. Oke, teman-teman boleh bertanya secara langsung atau dari kolom chat. Oke. Oke, sekiranya belum ada, mungkin kita masih membuka pertanyaan, tapi sambil menunggu pertanyaan teman-teman, mungkin kita bisa memberi ruang kepada em, panitia dari si sponsor untuk menjelaskan dari sesi promosi kegiatan kita. Mungkin kita mempersilakan Ibu Jentina. Silakan Ibu Jentina. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah hadir, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang mengikuti dari kanal YouTube Indonesia di Summit 25. Saya mewakili dari si sponsorship pagi hari ini akan memberikan beberapa hal menyangkut kegiatan kami, terutama dari si sponsor. Kami secara resmi telah melakukan kegiatan Indonesian Disability Dance Competition pada bulan April yang lalu bagi rekan-rekan yang mereka merupakan disability mentally. Nah, untuk kali ini, maka kegiatannya secara spesifik kami tujukan kepada rekan-rekan yang memiliki disability physical atau sensorik. Tadi telah disampaikan secara detail oleh rekan-rekan kami sebelumnya. Kegiatan ini akan berlangsung secara online dan resmi dibuka mulai besok tanggal 2 Juni 2025 hingga tanggal 20 Juli 2025. Berikut adalah beberapa hal yang kami ingin informasikan terutama kepada Bapak Ibu yang ingin mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan Indonesian Disability Dance Summit. Latar belakang dari kegiatan Indonesian Disability Dance Competition adalah rayakan kemampuan unik. IDDC bertujuan merayakan keberagaman kemampuan unik individu dengan disabilitas. IDDC 2025 membuka ruang bagi para penyandang disabilitas fisik dan sensorik untuk berkarya, bergerak, berekspresi melalui seni tari yang inklusif. Mari bergabung dan jadi bagian dari perayaan keberagaman tubuh dan daya cipta manusia. Seperti tadi telah disampaikan tagline kami, tidak ada batas untuk seni. Yang ada hanyalah cara baru untuk merasakannya. Sebagai pendahuluan, ada 3 agenda utama dalam IDDS 2025. Yang pertama adalah IDDC, Indonesian Disability Dance Competition, atau kita sederhanakan menjadi kompetisi tari disabilitas yang akan dilaksanakan secara daring atau online. Seperti tadi, lomba ini atau kompetisi ini adalah menjadi bagian ketika para peserta mengirimkan video tari sesuai dengan TOR yang ada nanti di dalam formulir pendaftaran dan dikirimkan untuk mendapatkan penilaian oleh para juri. Pada tanggal 27 Juli nanti 28 Juli nanti akan mulai diumumkan
video finalis dan diposting ke media sosial resmi IDDS, dan nantinya para finalis ini akan kembali dikompetisikan untuk mendapatkan voting juara favorit. Dalam kegiatan IDDS itu juga ada kegiatan workshop. Di dalam workshop, kami membuka ruang kolaborasi bagi para seniman tari, penyandang disabilitas, pendidik, dan masyarakat umum untuk belajar, bergerak, dan merayakan keberagaman bersama. Dalam kegiatan IDDS juga terdapat kegiatan webinar nasional. Webinar nasional sekaligus merupakan acara pengumuman dari juara kompetisi IDDC akan menghadirkan narasumber untuk berbagi wawasan tentang seni, inklusi, dan pengembangan potensi disabilitas. Maksud dan tujuan kegiatan IDDS: mengapresiasi karya seni tari para penyandang disabilitas. Dalam konteks ini bukan hanya bagi yang sudah pro atau mahir, tetapi justru diperuntukkan bagi calon-calon seniman tari Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas. Memperluas wawasan masyarakat tentang pentingnya inklusi di dalam seni, terutama seni tari. Memperkuat kolaborasi antara komunitas, seniman, dan organisasi. Menginspirasi publik untuk lebih terbuka terhadap disabilitas. Jadwal kegiatan hari ini telah dilakukan technical meeting melalui daring dan disiarkan melalui kanal YouTube IDDS Indonesia Didi Summit 25. Kemudian akan dibuka pendaftaran secara resmi mulai besok, tanggal 2 Juni hingga tanggal 20 Juli 2025. Silakan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam formulir pendaftaran yang tadi sudah kami sampaikan melalui kolom chat, dan nanti juga akan kami ulang di semua media sosial kami, dan di sana nanti akan ada TOR, yaitu syarat dan ketentuan yang dapat dipelajari sebelum Anda melakukan submit terhadap formulir pendaftaran. Pada tanggal 21 hingga tanggal 27 Juli 2025 akan ada proses penjurian, di mana akan dipilih 3 finalis tunggal dan 3 finalis grup. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa tidak ada juara 2 dan juara 3. Bapak Ibu, di dalam konteks IDDS, karena ini merupakan kegiatan awal dan perdana, maka kami memutuskan bahwa kami hanya akan mengambil 1 juara tunggal dan 1 juara grup. Dan itu sudah kami lakukan pada bulan April yang lalu. Mengapa kita belum ada konteks juara 2 dan juara 3? Karena kami berharap tahun depan kegiatan ini dapat dilakukan di daerah masing-masing, dan Bapak Ibu boleh melaksanakan kegiatan IDDS secara lokal yang kemudian para juaranya nanti dapat ditampilkan di dalam kegiatan IDDS nasional. Semua video peserta akan diposting di media sosial dengan tag akun peserta. Jadi nanti tolong silahkan semua calon peserta memberikan informasi akun resminya yang ada di Instagram, Facebook, atau TikTok, karena kita akan tag setiap video Bapak Ibu. Tetapi khusus untuk video peserta akan ditayangkan setelah proses voting. Jadi video peserta akan dimunculkan pada tanggal 28 Juli hingga tanggal 10 Agustus. Setelah finalis. Jadi setelah tanggal 11 Juli Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus. Tanggal 28 Juli sampai 10 Agustus akan ada pengumuman finalis. Jadi video finalis para peserta IDDC seluruhnya akan diposting di media sosial kami, di Instagram, di Facebook, maupun di TikTok. Sekaligus di tanggal 28 Juli dibuka voting juara favorit hingga tanggal 10 Agustus pukul 12 WIB. Saya ulang kembali, tanggal 11 Agustus hingga tanggal 15 Agustus seluruh video peserta akan diposting. Jadi Bapak Ibu mohon untuk video tidak diposting secara pribadi, karena nanti semuanya akan diberi watermark oleh panitia dan akan ditayangkan di media sosial resmi IDDS. Dan nanti jangan khawatir, akun Bapak Ibu akan di-tag. Jadi Bapak Ibu akan otomatis bisa memposting melalui akun resmi IDDS. Pada tanggal 16 Agustus 2025 akan ada webinar edukasi nasional dan juga pengumuman pemenang. Kita akan mulai pada jam 9 WIB hingga selesai. Berikut adalah kepanitiaan yang bertanggung jawab. Di sini adalah pengurus pusat Forkesi, melalui PLH-nya Ibu Nia Arianti Nurningsi,
dan juga Ketua Umum ASETI Ibu Agustina Rohyanti. Ketua pada kegiatan IDDS Batch Agustus 2025 adalah Ibu Yusi Lusianingsih, Wakil Ketua Ibu Gita Novia, Sekretaris Ibu Susi Puspasari, Bendahara Ibu Ati Widiawati, si acara Aurel Katrin, dan Ibu Nurul, si dokumentasi perlengkapan Bapak Indra dan Ibu Sesanti Putri, Humas Media Publikasi, Ibu Wahyuni, Ibu Kairinisa, dan Bapak Bagas. Sponsorship di sini ada Ibu Nana Sunarsasi dan saya, Jendina Yulianti. Berikut adalah anggaran biaya. Untuk hadiah juara satu grup minimal 3 orang akan disiapkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Untuk juara kategori tunggal akan disiapkan biaya uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Untuk hadiah favorit, juara favorit yang berdasarkan hasil voting pada tanggal yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu di tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus, itu nanti akan diberikan uang pembinaan sebesar Rp500.000. Biaya webinar edukasi dan lain-lain di sini kami anggarkan sebesar 15.855. Total biaya yang kami perlukan sebesar 20.355. Bapak Ibu, kami mendorong Bapak Ibu baik melalui perusahaan, instansi maupun komunitas yang ingin atau berkenan untuk berkontribusi dalam kegiatan IDDS akan ada kategori sponsorship. Untuk platinum sebesar 5 juta, maka benefit akan diberikan sebagai berikut. Penempatan logo di semua materi promosi, penyebutan brand di webinar nasional, video presentasi maksimal 3 menit, dan juga ada ucapan khusus. Untuk kategori gold, di sini sebesar 3 juta minimumnya, logo di poster utama dan di sosial media, kemudian penyebutan brand di webinar, kemudian ada ucapan khusus. Untuk kategori silver sebesar 2 juta, maka kita akan berikan keuntungan atau benefit bagi perusahaan atau instansi atau komunitas Bapak Ibu, yaitu logo di sosial media kami dan juga ucapan terima kasih di webinar dan ucapan khusus. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini terdorong untuk berkontribusi dalam kegiatan yang luar biasa ini, kami juga membuka ruang untuk bisa berdonasi melalui rekening Forum Keluarga Spesial Indonesia atau FORKESI, Bank BNI 13463307777 dengan kode unik 25. Pada akhir transfer dan keterangan nama atau instansi berupa kodenya, maaf, di sini kode uniknya 26 Bapak Ibu, nanti kami akan perbaiki. Penyebutan di sosial media dan ucapan terima kasih di webinar juga ucapan khusus. Berikut ringkasan dari TOR kegiatan, nanti Bapak Ibu bisa lihat secara lengkap. Nama kegiatan ini adalah Indonesian Disability Dance Summit atau IDDS kita sebutnya 2025, dibagi menjadi Indonesian Disability Dance Competition atau IDDC dan workshop serta webinar edukasi bersama para praktisi dan para kolega kami di bidangnya. Waktu dan tempat semuanya dilakukan secara online dan akan live streaming melalui YouTube IDDS dari Indonesia DD Summit 25. Pada tanggal 16 Agustus hari Sabtu dimulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Peserta dalam kegiatan ini adalah komunitas atau individu disabilitas fisik maupun sensori dan juga umum seperti tadi sudah disampaikan. Grup 3 orang maksimal 5 orang. Biaya pendaftaran seperti tadi sudah disebutkan, untuk peserta tunggal 100.000, untuk grup 250.000, dan mengirimkan video tari sesuai TOR melalui link Google Form atau formulir pendaftaran resmi yang tadi kami sudah sebutkan. Benefit atau keuntungan dari seluruh peserta, baik itu yang di kompetisi tari, workshop, maupun webinar, maka seluruh peserta berikut juga institusi, kemudian juga pembina dan pembimbing dari kegiatan ini akan mendapatkan e-certificate khusus untuk para pemenang, akan diberikan secara fisik dan dikirim ke alamatnya masing-masing, yaitu sebesar uang pembinaan sebesar yang tadi disebutkan, kemudian ada plakat dan pandel dan juga sertifikat. Output, apa sih harapannya dari kegiatan ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita memperoleh juara kompetisi tari seni tari inklusi, ya, yang seperti tadi sudah sempat disebutkan oleh puji Tuhan, alhamdulillah kami saat ini mendapatkan sebuah
berita sukacita Bapak Ibu nantinya juara dari IDDS dalam periode ini akan dikirim ke Mongolia, khususnya juaranya ya. Tapi kita belum tahu untuk kepastian tanggal dan lain-lainnya, nanti akan diupdate secara menyusul. Dan nanti direncanakan akan dilakukan setiap tahun untuk mengikuti misi budaya yang sudah dijanjikan kepada panitia IDDS. Ada workshop Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu praktisi yang hari ini ingin berbagi ilmunya tentang seni tari inklusi maupun tentang disabilitas, silakan bergabung, ikuti secara lengkap mengenai informasinya nanti melalui media sosial kami. Dan yang paling utama adalah kita mengedukasi publik tentang seni tari inklusi dan juga tentang disabilitas. Rencana lanjutan dari kegiatan IDDS ini adalah menjadi kegiatan berkala tahunan dan akan dipentaskan secara luring atau offline pada Hari Disabilitas Internasional. Untuk tahun ini Bapak Ibu, alhamdulillah puji Tuhan kami sudah mendapatkan kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta. Pada tanggal 21 hingga 23 November kita akan melakukan pagelaran seni budaya IDDS di Balai Kota Surakarta. Informasi selanjutnya dapat diikuti melalui media sosial kami secara resmi. Detail untuk TOR, kalau tadi ada yang info ya ke saya, Bu, tornya nggak bisa dibuka. Mohon maaf jika ada kesalahan tulis. Detail tornya terpisah ya, tidak di dalam sini, tetapi ada di formulir pendaftaran di https dot slash slash bit.ly slash idds ags ya, ada lagi tambahannya jangan lupa ya. Kalau tadi kan tidak ada garis penghubung ya Bapak Ibu, di sini ada, baru kemudian Bapak Ibu cantumkan TOR. Sebagai penutup, kami berharap dukungan dari berbagai pihak demi suksesnya kegiatan IDDS ini. Mari bersama-sama menciptakan ruang bagi inklusi dan kreativitas tanpa batas. Salam inklusi, Panitia Indonesian Disability Dance Summit IDDS 2025. Berikut adalah nomor WhatsApp yang dapat Bapak Ibu hubungi untuk kemudian bisa berkolaborasi dengan tim sponsorship jika Bapak Ibu berkenan untuk menjadi bagian atau berpartisipasi secara luas baik melalui sponsorship, menjadi narasumber workshop, dan juga peserta IDDC workshop dan juga webinar. Silakan untuk mendaftar, dan di sini juga ada link tree-nya. Email kami di dancecompetitionindonesia@gmail.com. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Jen untuk promosi yang panjang lebar itu. Diharapkan teman-teman semua mendapat manfaat dan informasi yang diberikan dari Ibu Jen. Tadi mungkin saya ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Sebenarnya sudah jelas di dalam TOR, tapi ya biar lebih berinformasi, ini kita ada pertanyaan dari Imawati ya. Pertanyaannya berbunyi, kenapa dalam setiap kategori hanya ada juara satu saja, tidak ada juara 2 dan 3? Terima kasih. Oke, mungkin Ibu Gentina bisa menjawab pertanyaan Ya, beliau. terima kasih. Tadi sudah disampaikan, Bu, ketika saya menyampaikan sponsorship. Ya. Jadi saya ulang kembali bahwa untuk kegiatan kali ini memang kami baru memberikan kapasitas kepada satu saja ya juara kategori tunggal dan satu saja untuk juara kategori grup. Mengapa demikian? Karena harapan kami sebetulnya Bapak Ibu tahun depan Bapak Ibu melalui daerah atau wilayahnya dapat membuat kegiatan IDDS lokal di daerah masing-masing yang kemudian para juaranya dapat dikirim ke IDDS nasional yang kita akan selenggarakan berkala. Semoga dapat menjawab pertanyaannya Ibu Imawati. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Jen untuk jawabannya. Oke, kita langsung ke pemaparan ya. Pemaparan sebelum kita sesi foto bersama, kita akan menampilkan video terlebih dahulu mengenai penjelasan tentang flyer IDDS 2025 ini. Oke, kita persilakan.
Ya, berikut adalah flyer untuk IDDC bulan Agustus, Bapak Ibu. Seperti tadi sudah disampaikan, ini adalah timeline kami, technical meeting hari ini. Pendaftaran tanggal 2 Juni sampai, maaf, itu ada ralat tanggal 20 Juli 2025. Kemudian ada proses penjurian di tanggal 21 sampai 27 Juli tahun 2025. Kemudian ada publikasi finalis tanggal 28 sampai tanggal 28 Juli sampai 10 Agustus. Nanti ada video-video yang kami sebarkan. Kemudian batas votingnya sudah diperjelas ya tadi, bukan di tanggal 10 Agustus tetapi di tanggal 20 Juli. Mohon maaf sekali jika flyernya nanti akan kami ralat kembali. Awarding di tanggal 16 Agustus, bukan 18 Agustus, Bapak Ibu. Nanti kita akan perbaiki. Jadi tadi sudah disampaikan juara kategori tunggal ada plakat sertifikat uang pembinaan, kemudian juara kategori grup ada plakat sertifikat uang pembinaan, voting plakat sertifikat uang pembinaan. Biaya pendaftaran seperti tadi sudah disampaikan, peserta tunggal 100.000, peserta grup 250.000. Syarat dan ketentuan di sini ada kode QRIS ya. Bapak Ibu bisa scan nanti. Ini dia saya perbesar. Dan silakan untuk memperoleh informasinya secara lebih lengkap melalui media sosial kami. Terima kasih, moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jen untuk pemaparannya. Sekarang tibalah kita ke sesi foto bersama. Saya minta kepada semua teman-teman untuk on cam. Tampilan yang paling keren sekali. Silakan. Bu Siti Mariam, kita on cam dulu. Teman-teman, ya, teman-teman panitia di posisinya, silakan. Oke, saya bantu untuk screenshot, untuk dokumentasi. Ini kita ada 3 layer. Oke, senyum semua karena kita nggak tahu ada di mana. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Layer kedua masih banyak yang off cam ya. 1, 2, 3. Kemudian layar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Sudah semua ya, Bu Dana? Ya, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sebelum menutupi acara hari ini, izinkan saya berpantun. Sebenarnya tadi pantun di awal sudah dipersiapkan, tapi karena technical problem, jadi kita move ke penutupnya. Oke, tapi saya ingin teman-teman kalau saya berpantun jawabannya cakep gitu ya. Oke, baik. Oke, burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Oke, keren. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Demikian rangkaian acara technical meeting IDDS hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga kompetisi berjalan lancar dan penuh semangat kolaborasi. Bagi peserta yang masih ingin berkonsultasi, panitia menyediakan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Sekian dan sampai jumpa di hari perlombaan. Assalamualaikum.